Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 Bahasa Indonesia. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pemilihan kata atau diksi. Apa itu diksi dan apa saja jenisnya? Mari kita lihat di slide berikutnya. Diksi mengacu pada pemilihan kata dan gaya seseorang penulis dalam menerapkan gagasan atau ide. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya setiap orang mempunyai cara masing-masing dalam menyampaikan sesuatu, yaitu diantaranya ada yang dinamakan dengan diksi. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam pengungkapannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Jadi apabila seseorang ingin mendapatkan ataupun mempunyai suatu tujuan kepada siswa, makanya perlu dipelajarinya diksi. Baik, kita lanjut ke pemaparan yang selanjutnya, yaitu diksi menurut KBBI. Diksi menurut KBBI adalah pilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu atau seperti yang diharapkan. Nah, di sini diksi menurut KBBI juga adalah pilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu atau seperti yang kita diharapkan. Nah, teman-teman kalau mau nulis kan harus bisa apa itu gagasan utamanya dan apa yang harus diceritakan. Dengan diksi, teman-teman bisa kebantu dan juga bisa menjadi menjadi seperti yang kita diharapkan. Nah, agar dapat menghasilkan cerita yang menarik melalui pilihan kata, maka diksi harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, Selanjutnya adalah pengertian diksi menurut para ahli. Menurut Harimurti, diksi adalah pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam berbicara di depan umum atau dalam mengarang. Sedangkan menurut Andre, pengertian diksi adalah penggunaan kata yang sesuai dalam mewakili pikiran dan juga perasaan yang ingin dinyatakan dalam suatu pola atau kalimat. Kemudian, menurut Joris Keraf, diksi adalah pikiran kata atau mengenal pengertian kata-kata mana yang digunakan untuk menyampaikan suatu gagasan, pengungkapan yang tepat, dan gaya penyampaian kata yang lebih baik sesuai dengan situasi. Nah, selanjutnya ada hakikat diksi. Hakikat diksi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ketetapan dan yang kedua adalah kesesuaian. Ketetapan ini bermaksud kepada kemampuan kata untuk bisa mewakili gagasan secara tepat yang mencakup makna, logika, dan maksud. Yang kedua adalah kesesuaian. Sesuaian ini berarti pemakaian kata yang cocok dengan situasi kebahasaan tersebut, yaitu cocok dengan konteks sosial, cocok dengan apa yang dibicarakan, cocok dengan apa yang sedang kita bahas. Syarat-syarat diksi. Yang pertama, tepat.
Pengarang harus memiliki kemampuan untuk membedakan secara tepat nuansa sesuai dengan gagasan yang ingin diutarakan, dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi serta nilai bagi pembaca dan pendengar. Syarat ketepatan diksi juga harus diperhatikan. Menurut Boris Karloff, penggunaan kata konotasi dan denotasi secara cermat, penggunaan kata sinonim atau hampir sama dapat membedakan kata-kata yang memiliki ejaan yang mirip. Penggunaan kata kerja pada kata depan harus secara idiomatis, dapat membedakan kata umum dan khusus dalam tulisan atau pidato. Yang terakhir, memperhatikan pemilihan kata yang tepat secara berkelanjutan dalam suatu tulisan ataupun pidato. Yang kedua, benar atau sesuai dengan kaidah kebahasaan. Jadi, syarat diksi yaitu harus sesuai dengan kaidah kebahasaan. Yang ketiga, lazim, yaitu lazim pemakaiannya. Menguasai berbagai kosakata serta mampu untuk dapat memanfaatkan menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, serta mudah untuk dipahami dan dimengerti. Fungsi diksi. Yang pertama, pembaca atau pendengar lebih paham dengan apa yang disampaikan oleh pengarang. Jadi, hal-hal yang disampaikan oleh pengarang akan lebih dipahami oleh pendengar dan pembaca. Kedua, menyampaikan ide gagasan secara tepat. Jadi, pengarang akan menyampaikan idenya, gagasannya secara tepat, sehingga pendengar atau pembaca akan memahami apa yang disampaikan oleh pengarang. Yang ketiga, membuat komunikasi lebih efektif. Dengan menggunakan diksi, maka akan terjadi komunikasi yang efektif. Yang terakhir, membentuk ekspresi yang tepat pada pendengar atau pembaca. Izinkan saya di sini akan menjelaskan 9 hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan kata. Langsung saja. Yang pertama yaitu makna, denotasi, dan konotasi. Mungkin kalian sudah sering mendengar makna, denotasi, dan konotasi. Secara garis besar di sini saya akan menjelaskan makna denotasi adalah arti kata yang sebenarnya. Sedangkan makna konotasi adalah sebuah kata yang memiliki arti lebih dari satu, bisa berarti positif atau negatif, bisa konkret maupun abstrak. Contohnya seperti kata kursi yang secara denotatif memiliki wujud, secara konotatif diartikan sebagai kedudukan atau jabatan atau posisi seseorang. Contoh kalimat kursi yang mengandung makna konotasi adalah banyak orang menginginkan kursi kepresidenan. Kalau sudah duduk di kursi direktur, seorang lupa berdiri. Itu mungkin penjelasan sedikit tentang makna, konotasi, dan denotasi. Yang kedua, hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan kata yaitu bedakan dengan cermat kata-kata yang bersinonim. Maksudnya kata-kata yang bersinonim adalah kata yang mempunyai arti sama dengan kata lain. Kata-kata yang bersinonim berada di dalam satu medan makna. Meskipun bentuk katanya berbeda, namun arti kata tersebut mirip. Contohnya kata yang bersinonim diantaranya saya memberikan contoh seperti bahagia mempunyai arti sama dengan senang, atau matahari mempunyai arti sama dengan mentari. Yang ketiga yaitu hindari kata-kata ciptaan sendiri. Kata-kata yang dipakai dalam tulisan hendaknya merupakan kata yang sudah dibakukan atau ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bila penulis hendak memperkenalkan kata ciptaan sendiri, harus menggunakan tanda ejaan yang berlaku. Misalnya kata tersebut diapit oleh tanda kutip 2. Langsung saja yang keempat, hal yang harus diperhatikan dalam memilih kata yaitu hati-hati.
Langsung saja yang keempat, hal yang harus diperhatikan dalam memilih kata yaitu hati-hati terhadap penggunaan kata atau istilah asing dan akhiran asing. Istilah asing adalah kata yang tidak digunakan oleh orang yang tinggal di sebuah tempat tertentu. Dalam hal ini, istilah asing adalah kata atau istilah yang berada di luar bahasa Indonesia. Penulis hendaknya memakai kata yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia saja, tetapi bila diperlukan, penulis dapat memakai istilah asing. Contoh kalimat yang menggunakan istilah asing seperti kata semua data itu telah aku salin tempel atau copy paste ke komputer perusahaan. Nah, di situ ada kata asing seperti kata copy paste, itu kan kata asing. Tapi sering kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Langsung saja yang kelima yaitu hal yang harus diperhatikan dalam memilih kata itu bedakan kata umum dan kata khusus. Seseorang penulis harus mampu memadukan dan membedakan antara kata umum dan kata khusus. Kata umum yang biasa ada dalam tulisan populer dan kata lain yang juga harus diperhatikan dalam pemilihan kata sesuatu kalimat adalah bahwa bahasa Indonesia membedakan kata khusus untuk menuangkan makna kajian dalam kata tersebut. Contoh kata umum seperti kata makanan dan pangan merupakan kata umum dan khusus sehingga keduanya digunakan pada kalimat yang berbeda. Yang keenam yaitu perhatikan perubahan makna kata. Nah, yang keenam perubahan makna kata adalah menyempit atau meluasnya makna kata. Penulis harus memiliki kemampuan membedakan nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan. Misalnya, kata cendekiawan dulu berarti orang yang mengenyam pendidikan tinggi, tetapi sekarang sebutan cendekiawan dapat ditunjukkan kepada orang-orang yang memiliki kemampuan dan kepandaian serta dapat diandalkan dalam arti memiliki arti meluas. Yang ketujuh yaitu perhatikan nilai-nilai sosial dan kepandaian serta dapat diandalkan dalam arti memiliki arti meluas. Yang ketujuh yaitu perhatikan nilai-nilai sosial. Ketepatan pemilihan kata harus memperhatikan nilai norma-norma sosial di sekitar kita. Nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh suatu masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat. Menentukan baik atau buruk maupun pantas atau tidak pantasnya sesuatu harus melalui proses menimbang. Hindari penggunaan kata yang dapat menimbulkan sentimen tersendiri atau menimbulkan kesalahpahaman. Itu yang sering terjadi di lapangan pada saat ini. Yang kedelapan, hal yang harus diperhatikan dalam memilih kata yaitu hindari penggunaan kata-kata klise. Karya ilmiah merupakan yang terbaru, yang akurat, objektif, dan cermat. Oleh karena itu, jangan menggunakan kata yang sering digunakan oleh orang lain. Kata klise adalah kata atau istilah yang terlalu sering digunakan sehingga makna atau efek aslinya memudar. Yang terakhir, yang kesembilan, hal yang harus diperhatikan dalam memilih kata yaitu hindari penggunaan kata tidak baku. Kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan. Sebaliknya, kata baku adalah kata yang sudah benar dengan aturan maupun ejaan kaidah bahasa Indonesia. Sumber kata baku adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Kata tidak baku masih diperbolehkan pada penyajian lisan karya ilmiah, namun dalam tulisan kata non baku perlu dihindari. Selanjutnya, jenis-jenis diksi. Jenis-jenis diksi ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, menurut maknanya, dan yang kedua, menurut leksikal. Menurut maknanya sendiri, ini dibagi menjadi dua bagian, teman-teman. Yang pertama, denotatif, dan yang kedua adalah konotatif. Denotatif sendiri memiliki makna, yaitu arti sebenarnya dari kata atau kalimat, dari kata atau suatu kalimat gitu ya. Seperti contohnya untuk denotatif itu, Budi bekerja keras untuk mendapatkan uang gitu. Kalau konotatif itu lawan dari denotatif ya, bisa dikatakan seperti itu, karena konotatif ini berarti bukan arti yang sebenarnya dari kata atau kalimat gitu. Contohnya, Budi adalah seorang kutu buku gitu. Nah, selanjutnya jenis-jenis diksi berdasarkan atau menurut leksikal. Ini ada 8 poin ya, dibagi menjadi 8 ya. Yang pertama itu adalah sinonim. Apa itu sinonim? Sinonim itu merupakan persamaan kata. Seperti contohnya, makanan ini sangat lezat dengan roti ini sangat enak. Lezat dan enak ini menunjukkan suatu kata yang merujuk pada bahwa ini tuh makanan yang enak gitu. Ini tuh lezat gitu ya. Jadi lezat dan enak ini sama artinya. Nah, yang kedua itu adalah antonim. Antonim itu lawan kata. Contohnya dari lawan kata atau antonim itu seperti besar dengan kecil, berat dengan ringan, tinggi dengan pendek gitu ya. Nah, selanjutnya adalah homonim. Apa itu homonim? Homonim itu adalah lafal dan ejaan yang sama namun artinya berbeda. Contohnya seperti apa? Nah, contoh dari homonim ini adalah seperti Rizka banyak sekali kehilangan darah akibat dari kecelakaan, dengan Putri dan Ayu masih memiliki hubungan darah gitu. Nah, darah Rizka itu, kehilangan darah ini merujuk kepada bahwa darah itu adalah sumber buat oksigen gitu ya. Darah yang pertama ini untuk tubuh, namun darah yang kedua itu merujuk kepada keturunan, garis keturunan gitu. Selanjutnya ada homopon. Homopon itu adalah ejaan dan makna yang berbeda namun lafal yang sama, seperti contohnya bank di Indonesia sudah banyak bank di Indonesia tersebar luas gitu, dengan Bang Anto bekerja di toko gitu. Bank yang pertama ini menunjuk kepada lembaga keuangan dan bank yang kedua ini merujuk kepada seseorang, kepada manusia gitu. Oke, selanjutnya ada homograf ya. Homograf itu lafal berbeda dan arti berbeda namun ejaan sama. Contohnya seperti saya menyukai tahu goreng, atau makanan favorit saya adalah tahu goreng, dengan saya tidak tahu kalau teman kelompok saya ada yang sakit gitu. Nah, tahu yang pertama ini merujuk kepada makanan dan tahu yang kedua ini merujuk kepada ketidaktahuan gitu. Kalau di Sunda mah henteu terang ya, teu apal gitu.
Oke, selanjutnya ada polisemi. Apa itu polisemi? Yaitu kata yang memiliki lebih dari satu arti. Contohnya, nasabah akan mendapatkan bunga setiap bulannya. Dengan Aira adalah bunga desa yang paling cantik. Nah, bunga yang pertama ini merujuk kepada bank ya, lembaga keuangan gitu, yang bersangkutan dengan nasabah. Nasabah ini bersangkutan dengan bank. Dengan bunga desa itu bersangkutan dengan seseorang, manusia gitu. Kalau di Sunda mah disebut dengan kembang desa, merujuk kepada anak perawan gitu. Oke, selanjutnya ada hipernim. Hipernim ini adalah kata yang mampu mewakili kata yang lainnya atau kalimat yang mampu mewakili kalimat yang lainnya. Dan ada juga hiponim. Hiponim itu adalah kata yang dapat diwakili oleh hipernim. Contohnya, seperti di kebun binatang banyak sekali binatang buas. Dengan misalnya singa, harimau, dan buaya gitu ya. Nah, binatang buas ini termasuk kepada hipernim, kata yang mampu mewakili kata yang lain. Nah, hiponimnya apa? Yaitu apa tadi? Singa, harimau, dan buaya itu termasuk kepada hiponim ya. Jadi bisa diwakili dengan hipernim. Selanjutnya adalah tujuan dari diksi. Apa itu tujuan diksi? Kenapa harus ada diksi gitu ya? Yang pertama itu membuat para pembaca atau pendengar lebih paham apa yang ingin disampaikan oleh si pengarang atau si pembicara gitu ya. Jadi dalam diksi ini mempermudah, istilahnya mempermudah kita dalam berkomunikasi baik langsung maupun tidak langsung. Nah, yang kemudian itu membuat komunikasi lebih efektif gitu. Kan ketika kita berbicara dua orang gitu, kalau penggunaan kata yang satu terlalu tinggi atau ya terlalu jauh gitu istilahnya, itu akan mempersulit kawannya lagi yang satu gitu. Nah, di sini kenapa pentingnya diksi? Itu pemilihan kata itu karena untuk lebih efektif ketika kita berkomunikasi baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, tujuannya itu melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan baik secara verbal gitu ya, secara verbal. Secara verbal itu baik melalui tulisan ataupun langsung melalui gerakan. Nah, yang terakhir itu membuat gagasan yang tepat dan bisa membahagiakan, mampu menyenangkan pembaca ataupun pendengar gitu ya. Di sini jadi konteks diksi ini tujuannya itu mempermudah kita, mempermudah pembaca, pengarang, pembicara, pendengar gitu, untuk bisa saling paham satu sama lain apa sih yang ingin disampaikan oleh si pembicara, si pengarang gitu kepada pembaca dan pendengar gitu. Jadi tujuannya itu untuk mempermudah ya, untuk mempermudah kita, memberi jalan atau memberi jembatan untuk kita agar kita bisa lebih paham antara satu dengan yang lain. Kata yang memiliki persamaan di beberapa bagian. Yang pertama itu adalah denotasi dan konotasi, yang kedua abstrak dan konkret, yang ketiga adalah umum dan khusus, yang keempat adalah populer dan kajian, yang kelima adalah kata dalam percakapan, yang keenam adalah perubahan kata. Apa saja dan bagaimana penjelasannya? Simak di slide berikutnya.
Kemudian selanjutnya adalah kata yang memiliki persamaan di beberapa bagian. Ada 8 ya. Yang pertama itu denotatif. Denotatif mempunyai makna jelas dan tegas. Contohnya seperti Reno duduk di kursi gitu ya. Jadi artinya itu duduk itu arti dari sebenarnya gitu. Duduk itu merupakan kata yang sebenarnya. Kemudian ada konotatif, mengandung konotasi gitu kan. Arti yang tidak sebenarnya seperti Rini adalah anak yang besar kepala. Besar kepala ini berarti sombong gitu. Jadi ada istilah bahasa ya di konotatif itu. Kemudian ada abstrak ya. Abstrak itu tidak ada bentuk, tidak berupa wujud, seperti Reno mengungkapkan cintanya kepada Sania gitu. Cinta tersebut itu tidak berwujud, tidak bisa dilihat oleh panca indera. Nah, sedangkan konkret adalah kata yang acuannya mudah diserap oleh panca indera, seperti tembok rumah Aira keras. Bagaimana itu tembok bisa dikatakan keras? Karena panca indera kita itu bisa melihat. Yang pertama, mata kita itu melihat bahwa dari teksturnya aja sudah keras, dan ketika tangan kita coba memegang itu pun sudah keras gitu. Jadi itu contoh dari konkret ya. Kemudian ada kata umum dan kata khusus ya. Kata umum ini kata yang memiliki makna atau acuan pemaknaannya yang lebih luas, seperti bunga, seperti kata bunga ya. Bunga anggrek, bunga melati, bunga mawar. Kata bunga ini berarti menyeluruh gitu. Setiap anggrek, setiap melati itu termasuk ke dalam golongan bunga. Sedangkan untuk kata khusus yaitu ruang lingkup dan cakupannya lebih sempit, seperti anggrek, melati. Tidak setiap anggrek itu termasuk ke dalam bunga melati. Tidak setiap bunga melati atau melati itu masuk ke dalam anggrek. Melati ya melati, anggrek ya anggrek. Jadi berbeda jenis untuk kata khusus gitu. Tapi kalau untuk kata umum, anggrek, melati, mawar itu adalah kelompok bunga gitu. Namun untuk kata khusus dibedakan dari jenisnya, dari macam-macamnya. Anggrek, melati, mawar itu merupakan kata khusus gitu. Selanjutnya ada kata kajian dan kata populer. Kata kajian ini kata yang bermakna terbatas pada bidang tertentu, seperti riset itu ya, kata kajian. Riset itu. Kalau untuk kata populer, kata yang secara umum dapat dipahami masyarakat gitu. Kan kalau kata kajiannya itu riset sama dengan penelitian gitu. Jadi untuk kata kajian dan populer ini, kata kajiannya adalah riset contohnya, dan kata populernya adalah penelitian. Seperti itu. Kata dalam percakapan. Kata menurut KBBI adalah unsur bahasa yang diucapkan berwujud persatuan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Yang pertama, jargon. Jargon adalah kosakata khusus yang digunakan dalam bidang kehidupan yang berbentuk seperti kode, sandi, dan morse. Atau bisa juga disebutkan seperti kata-kata teknis yang digunakan secara terbatas dalam gudang ilmu, profesi, atau kelompok tertentu. Contoh kata jargon seperti KLB yang singkatan dari kejadian luar biasa. Itu jargon dalam istilah pemerintahan kesehatan. Tapi bisa juga kereta luar biasa dalam istilah PT kereta api. Dan ada juga UKM. Ada yang pernah mendengar UKM? UKM adalah unit kegiatan mahasiswa, tapi bisa juga disebutkan usaha kecil menengah. Kedua, kita bahas slang. Slang adalah ragam bahasa tidak resmi atau tidak baku yang sifatnya musiman.
atau bisa disebutkan juga sebagai kata-kata kekinian. Contoh seperti kata udahlah lupain aja, get out of it. Ya, get out of it. Kata ini bisa digunakan ketika kalian sedang marah atau jengkel kepada seseorang nih. Contoh nih seperti ini. Pacar kalian lupa sama waktu ulang tahun kalian, kemudian kalian jawab get out of it, udahlah lupain aja, dengan masang muka ekspresi jengkel ya. Nah, seperti itu penyampaian bahasanya. Sekian hasil presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk yang terakhir adalah perubahan kata. Di perubahan kata ini ada 6 ya. Yang pertama, meluas. Meluas artinya kata yang dulunya memiliki arti terbatas, kini cakupannya luas. Nah, kemudian ada menyempit. Kata yang dulunya memiliki arti luas, sekarang maknanya sempit gitu. Jadi kebalikan dari meluas tadi ya. Kemudian ada asosiasi, perubahan makna yang terjadi karena persamaan sifat. Kemudian ada amelioratif ya, pengertian kata yang baru dirasakan lebih baik dan enak didengar dibandingkan dengan kata yang lama gitu. Jadi kata yang sekarang itu lebih enak didengar, lebih cocok gitu ya mungkin ya. Kemudian ada peyoratif, kata yang sekarang maknanya lebih rendah dari yang dulu gitu. Jadi ini kebalikannya gitu ya. Ada sinestesia, perubahan arti akibat pertukaran tanggapan antara dua dera yang berlainan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga dari yang telah kita sampaikan tadi ada manfaatnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.